Sontak polisi langsung ngecek dong. Terlepas dari izin orang tuanya Kiki, polisi berhak di situ karena ada suara mencurigakan nih. Pas mereka cek ke arah sumber suara itu, yaitu ke kamar pembantu. Ternyata Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang nonton video ini diberikan kesehatan dan lancar rezeki, selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari segala mara bahaya di dunia ini. Kembali lagi di House Horror ya, lagi-lagi dimana di segmen ini gue bakal nyeritain kisah-kisah horor nih yang mungkin aja kejadian sama gue. Cerita-cerita tentang pesugihan atau perjanjian dengan iblis ya, tentunya bakal bikin kita itu kadang bertanya-tanya, bagaimana bisa orang mengorbankan anggota keluarganya sendiri cuma demi harta kekayaan atau jabatan. Dan terkadang yang menyeramkan dari pesugihan ini adalah bagaimana cara mengorbankannya itu sendiri, yang terkadang itu sadis dan gak masuk akal, yang bikin kita bener-bener mikir nih, kok bisa ya ada manusia di dunia ini yang ngelakuin itu. Tapi kenyataannya praktek-praktek semacam itu banyak terjadi, cuma kita nih yang nggak tahu. Nah, kali ini ada cerita yang diangkat dari sebuah kisah nyata tentang pesugihan yang namanya itu Patiro Kanja. Kalian yang orang Sulawesi ya, mungkin khususnya Sulawesi Selatan, tahu tentang hal ini mungkin. Yang gue tahu ya, yang gue baca-baca gitu, research, ilmu Patiro Kanja ini adalah sebuah ilmu hikmah. Sebenarnya ilmu ini tuh asalnya baik ya, cuma terkadang ada orang-orang yang menyelewengkan gitu loh, menyalahgunakan ilmu ini untuk hal-hal ya yang kayak tadi tuh pesugihan. Mohon dibenerin ya kalau gue salah. Nah, di cerita ini kita bakal ngikutin perjalanannya Vino sewaktu dia main nih ke rumah temennya yang ada di daerah Sulawesi Selatan. Nah, yang dia nggak tahu, ternyata temennya Vino ini menyembunyikan sesuatu. Apa itu? Tonton video ini terus. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi. Udah siap mode horor? Ini adalah ceritanya Vino sewaktu dia berkunjung ke rumah temennya yang ada di daerah Goa, Sulawesi Selatan. Pagi itu udah masuk liburan semester. Vino yang keasikan main game tuh di kosannya dari semalam. Bangun agak siang tuh, jam 10 dia baru bangun. Vino ini kuliah di salah satu kampus yang ada di Sulawesi Selatan. Dan karena dari rumah ke kampusnya ini lumayan jauh, makanya Vino mutusin buat ngekos. Nah, karena waktu itu lagi liburan, Vino kepikiran nih buat main ke rumah temennya yang ada di sana. Hitung-hitung buat ngobatin kangen lah sama temennya itu. Secara bisa dibilang dia lumayan akrab nih sama temennya yang ini. Karena dulu pas SMA dia ini satu komunitas pencinta alam. Tapi emang beberapa bulan ke belakang mereka ini lagi jarang komunikasi. Vino telepon lah temennya itu kan. Woi Ki, apa kabar lu? Weh, kabar baik Vin. Lu sendiri gimana? Baik gue mah. Udah lama nih kita gak ketemu. Oh iya, besok gue main ke rumah lu ya. Boleh, boleh. Jangan lupa bawa makanan ya. Tapi rumah gue udah pindah. Bukan di alamat yang dulu lagi. Nanti gue Sherlock. Siap. Abis teleponan itu, Vino buru-buru lah tuh pergi mandi. Secara udah siang. Mandilah kayak biasa tuh kan. Guyur. Nah, pas lagi asik-asik mandi gitu, tiba-tiba di kuping kanannya Vino, dia nggak dengar suara. Jangan pergi. Langsung kaget lah dia di situ kan. Secara dia ngekos itu sendirian dan dia mandi udah pasti sendirian. Cuma yang jadi pertanyaan itu suara dari mana? Vino coba cuekin lah suara itu kan dan dia terusin tuh mandinya. Pikir dia mungkin itu dari kosan sebelah kali, walaupun agak mustahil. Soalnya itu suara kedengeran pas banget di kupingnya dia. Singkat cerita, mandi kelar tuh pakai baju segala macem. Vino keluar lah nih kan buat nyari makan. Di perjalanan nyari makan, gak ada yang aneh-aneh. Sampai akhirnya Vino mutusin nih buat makan di salah satu warung makan. Itu warung makan gak terlalu gede dan cuma ada sekitar 3 orang nih yang lagi makan. Nah, pas lagi asik-asik makan gitu, tiba-tiba Vino ini kok ngerasa kayak ada yang merhatiin dari sebelah belakang kiri. Awalnya dia coba buat cuekin tuh, tapi perasaan pengen nengok ini kok kenceng banget gitu ke arah sebelah kiri itu. Sampai akhirnya dia mutusin buat nengok lah nih kan. Set.
Dan ternyata di meja belakang sebelah kiri itu ada kakek-kakek lagi duduk, lagi ngeliatin si Vino. Itu kakek-kakek nggak makan apa-apa, pakai baju koko sama pakai celana hitam. Kakek-kakek itu terus geleng-geleng kayak gini nih ke arah Vino. Vino yang nggak ngerti maksud si kakek ini nyoba buat nyuekin lah dan lanjut makan lagi. Tapi lagi-lagi dia ngerasa mesti banget nengok nih, dan dia nengok lagi lah tuh kan. Set. Itu kakek-kakek udah nggak ada. Singkat cerita, abis makan, Vino nggak lupa lah tuh bungkus satu makanan lagi buat dia makan tuh ntar malam di kosan. Abis itu dia pergi nyari warung kecil tuh buat beli rokok. Sebelum akhirnya balik ke kosan. Di perjalanan balik ke kosan, nggak ada yang aneh-aneh. Dan pas sampai di kosan, dia langsung lanjut tuh main game lagi, lanjut push rank lagi. Nggak terasa, malam nih kan. Abis Isya, Vino ngambil makanan yang tadi dia udah bungkus tuh, dan dia angetin tuh sebentar. Kelar itu makanan anget, makanlah dia. Selesai makan, dia lanjut lagi tuh main game sampai kira-kira itu jam 10 malam. Nah di situ dia mutusin buat tidur. Cuma malam itu nggak tahu kenapa Vino susah banget nih buat tidur. Dia kepikiran sama kejadian tadi. Yang pertama, suara di kamar mandi yang bilang jangan pergi. Yang kedua, di warung makan itu yang dia ngeliat kakek-kakek geleng-geleng, kayak ngasih isyarat jangan gitu loh. Vino nggak pernah ngalamin yang kayak gitu sebelumnya. Karena Vino ini sebenarnya bukan orang yang peka gitu loh sama hal-hal yang begituan. Yang paling bisa dia rasain ya cuma merinding-merinding aja. Tapi kalau ngeliat-ngeliat kayak gitu, dia belum pernah sebelumnya. Karena susah buat tidur, Vino mutusin lagi nih buat main game kali ini di teras kosan. Suasana kosan waktu itu lagi sepi, karena kebanyakan penghuninya ya pada pulang kampung. Secara itu liburan semester kan. Sendirian lah tuh Vino kan di kosan sambil ngerokok, sambil main. Sampai kira-kira jam 12 malam, baru dia udah mulai ngerasain ngantuk nih. Ya udah, baliklah nih Vino kan ke kamar kosan. Beberapa langkah mau sampai ke kamar kosan, kaget dia. Itu pintu kamar udah kebuka sendiri. Seinget Vino, pas dia keluar kamar tadi, itu pintu udah dia kunci, udah dia tutup. Paniklah Vino di situ kan. Dia pikir itu maling. Buru-buru dia masuk tuh ke kamar, terus dia cek tuh semua barang-barangnya. Nah di sini anehnya, nggak ada satupun barang dia yang hilang. Berarti yang masuk tadi bukan maling. Cuma Vino ini nemu secarik kertas putih yang di atasnya itu ada tulisan pakai bahasa Arab, yaitu maut. Setahu Vino, maut itu artinya mati. Tapi maksudnya mati itu kenapa? Dan siapa yang udah naruh kertas ini? Bingung Vino di situ kan. Tapi karena dia udah ngantuk banget, dia bodo amat lah. Dia kunci itu pintu dan dia pergi tidur. Vino bangun jam 7 pagi dan dia langsung keinget tuh sama rencana awalnya buat main ke rumahnya Kiki, temennya. Sempet ngulet-ngulet sebentar lah tuh kan. Ngulet-ngulet sebentar, baru abis itu dia pergi mandi. Gak ada yang aneh-aneh pagi itu. Dan pas abis mandi juga normal-normal aja. Gak ada suara aneh itu lagi. Selesai mandi dan pakai baju, Vino chat lah nih si Kiki. Jam 9 berangkatlah nih si Vino dari kosan. Nggak lupa dia kunci itu pintu dan dia pastiin nih udah rapet supaya nggak ada yang masuk lagi tuh kayak semalam. Walaupun ya dia sendiri nggak tahu pasti gitu, nggak yakin kalau yang masuk itu orang atau bukan. Vino nggak langsung pergi tuh ke rumahnya Kiki. Dia niatnya mau nyari sarapan dulu, mau nyari ketoprak. Setelah beberapa menit keliling-keliling, akhirnya dia nemu nih satu tukang ketoprak yang masih buka. Soalnya biasanya di jam-jam segitu tukang ketoprak udah pada habis. Singkat cerita, dia mampir lah nih ke tukang ketoprak itu. Waktu itu cuma Vino yang beli dan dia pesen lah tuh ketoprak satu. Nah, sambil nunggu ketoprak itu lagi dibikinin, tiba-tiba si tukang ketoprak ini nanya, "Pagi-pagi gini mau kemana, Mas?" "Mau ke rumah temen, Pak." "Oh, kalau main ke rumah teman, jangan pulang lebih dari jam 9 malam ya." "Memang kenapa, Pak?" "Gak baik, Mas, dan bahaya." "Bahaya?" Tukang ketoprak itu nggak ngejawab lagi dan dia cuma senyum sambil nyodorin ketoprak yang udah jadi. Ya udah kan, Vino makan tuh ketoprak. Selesai makan, Vino mau bayar nih. Dia rogoh kantong tuh sambil nanya ke si tukang ketoprak itu, "Berapa, Pak?" 10.000, Mas. "Oh ya, Pak, soal tadi maksudnya bahaya itu apa, Pak?" Pokoknya jangan pulang lebih dari jam 9 malam. Dan juga jangan lupa sholat dan doa. Masnya muslim kan?
Iya Pak. Ya udah deh Pak, makasih. Selesai bayar, Vino ngabarin Kiki nih lewat chat kalau dia mau jalan. Waktu itu pas udah jam 9:30. Kelar ngabarin Kiki, Vino nyalain lah itu motor dan jalan dia. Perjalanan ke rumah Kiki itu makan waktu kurang lebih setengah jam. Selama di perjalanan, Vino masih kepikiran tuh sama kata-katanya si tukang ketoprak yang tadi. Soalnya itu tukang ketoprak bilang bahaya. Apa jangan-jangan ada kaitannya nih sama bisikan di kamar mandi? Sama kakek-kakek yang ada di warung makan itu. Dan juga sama tulisan maut yang Vino temuin di kosan. Nggak tahu dah. Ya udah kan, jalan terus tuh Vino sambil ngikutin alamat yang udah dikasih sama si Kiki lewat GPS. Dan ternyata GPS itu ngebawa Vino ke satu perumahan elit. Yang bisa dibilang rumah-rumah di situ itu gede-gede dan mewah-mewah semua. Di situ Vino agak takjub gitu loh sama Kiki. Karena seinget dia, Kiki ini dulu tinggal di perkampungan yang rumahnya itu sederhana. Tapi sekarang, dia tinggal di perumahan elit yang rumahnya itu gede dan mewah. Singkat cerita, Vino sampai nih di rumah nomor 37. Sesuai sama lokasi yang udah dikasih sama Kiki. Rumah gede dengan gerbang yang gak kalah gede juga. Dia langsung chat lah tuh si Kiki. Bilang kalau dia udah sampai di depan rumah. Gak lama abis di chat, keluarlah nih Kiki dari dalam rumah. Dia langsung bukain gerbang dan nyuruh Vino buat masuk. Selesai parkirin motor, Vino nanya nih ke Kiki. Ki, ini gak salah rumah lu? Ya nggak salah lah, Vin. Emang gua nggak boleh punya rumah gede? Bukan gitu. Gue kaget aja. Secara dulu kan lu cuma tinggal di kampung. Gue salut sih sama lu. Rahasianya apa? Jangan-jangan lu pesugihan ya? Sembarangan lu kalau ngomong. Ayo udah masuk. Ya udah masuk lah satu mereka berdua. Di dalam rumah, Vino langsung disambut sama keluarganya Kiki. Ada ayahnya Kiki, namanya Pak Tio, sama ibunya Kiki nih, namanya Bu Halimah. Vino sempat ngobrol-ngobrol sebentar tuh sama mereka berdua. Ya biasalah. Basa-basi, nanya kabar segala macem. Habis itu Kiki ngajak Vino buat pergi ke kamarnya tuh yang ada di lantai 2. Sampai di kamar, ya kayak biasalah mereka berdua ngobrol apa segala macem. Dan si Vino ini nanya, Ki, emang ayah lu kerja apa sih? Kok tahu-tahu lu bisa kayak raya kayak begini? Ayah gua 8 bulan lalu buka usaha material, Vin. Kalau lu tahu toko material, nah itu punya ayah gua semua. Hah? Toko material yang banyak cabangnya itu punya ayah lu? Iya, Vin. Ya udah, habis itu mereka ngobrolin hal lain kayak kuliah. Jadi dulu Vino sama Kiki ini satu SMA, cuma dia beda kuliah. Ngobrolin percintaan dan segala macem lah tuh ngalor ngidul. Singkat cerita, tibalah nih waktunya makan siang. Waktu itu kalau nggak salah udah jam 12. Kiki bilang ke Vino kalau dia mau mesen makanan nih lewat ojol. Ya Vino mah ngikut-ngikut aja. Sambil nunggu makanan, Vino diajakin nih sama Kiki buat nongkrong di halaman belakang. Ya, Vino lagi-lagi ngikut. Sampai di halaman belakang, ternyata itu ada sebuah saung kecil gitu. Sama ada satu air mancur kecil. Nggak terlalu luas halamannya, masih lebih luas halaman depan. Duduklah mereka berdua di saung itu kan. Nah, ada satu pemandangan nih yang bikin Vino heran. Dari pas mereka sampai di halaman belakang itu, ada kakek-kakek duduk di kursi roda. Yang dari tadi cuma bengong aja ngeliatin air mancur. Sambil bisik-bisik, Vino nanyalah ke Kiki. Ki, itu kakek lu ya? Iya, Vin. Sejak nenek meninggal, dia tinggal sama kita. Lu pasti bingung ya, kenapa dia begitu? Maklum, sejak ditinggal nenek, dia jadi agak pikun. Oh, gitu. Iya, adik kecil lu, si Marni kemana? Dia sekarang lagi liburan ke Manado. Lagi nginep di rumah tante di sana. Gak lama setelah mereka ngobrol-ngobrol gitu, makanan datang nih. Kiki pergilah tuh ambil makanan ke depan kan. Sementara si Vino nunggu di saung. Pas lagi nunggu, gak sengaja Vino ini ngeliat ke arah kakeknya Kiki. Dan sekarang, yang tadinya kakek Kiki ini lagi ngeliatin air mancur, sekarang jadi ngeliat ke arah Vino. Diliatin kayak gitu, Vino jadi salting. Dia cuma senyum-senyum aja tuh kayak gini kayak, ya kayak gitu-gitu aja kan. Tapi itu kakek-kakek ngeliatin tanpa ekspresi. Sampai gak lama kemudian Kiki datang lagi nih ngebawa makanan. Waktu itu dia pesen ayam geprek. Dan pas Vino coba ngeliat buat ke arah kakeknya Kiki lagi, itu kakeknya Kiki
udah balik lagi ngelihat air mancur. Cuma Vino nggak mau ambil pusing lah di situ ya. Mungkin namanya kakek-kakek udah tua gitu, udah uzur, ditambah lagi udah pikun ya, dia maklum aja. Sambil makan, mereka ngobrol-ngobrol lagi kayak biasa. Sampai kira-kira jam 2-an, Vino bilang ke Kiki kalau dia itu ngantuk banget. Maklum lah kan, abis makan, kenyang, ya hawa-hawa ngantuk mulai berdatangan nih. Kiki bilang kalau mau tidur di kamar aja. Ya udah kan, Kiki anterin tuh Vino ke kamarnya. Sebelum masuk ke rumah, Vino iseng nih. Dia pengen nengok ke belakang, pengen ngeliat ke arah si kakek tadi. Dan iya, seperti yang kalian udah bisa tebak, kakek-kakek itu udah ngeliat ke arah si Vino lagi. Dalam hati, Vino bilang dong, ini kakek kenapa sih ngeliatin gue mulu? Sebelum naik ke lantai atas, ke kamar Kiki, si Kiki izin dulu nih buat pergi ke toilet yang ada di lantai bawah itu. Karena dia udah kebelet banget. Ya udah, sambil nunggu di ruang tamu, nggak sengaja Vino ngedenger nih. Ada suara orang ngobrol dari salah satu kamar yang ada di lantai bawah itu. Kalau dari suaranya, itu kayak suara orang tuanya Kiki. Samar-samar, percakapan yang Vino denger kurang lebih kayak gini. Buat nanti malam, sudah siap semua kan, Bu? Siap, Pak. Tapi ada temannya Kiki gimana? Paling sebelum malam udah pulang. Ya udah, ayo pergi keluar dulu ya sebentar. Gak lama, Kiki keluarlah dari kamar mandi dan langsung ngajak Vino tuh buat lanjut ke naik ke atas. Di kamar, karena penasaran, Vino nanya ke Kiki. Ntar malam mau ada acara ya Ki? Tadi gua nggak sengaja denger obrolan orang tua lu. Oh bukan. Nanti malam mereka emang mau dinner. Oh ternyata cuma mau dinner gitu ya. Ya udahlah, Vino nggak mikir yang aneh-aneh di situ. Terus karena ya tadi ngantuk kan, Vino minta izin nih ke Kiki buat tidur. Nah di tidur ini Vino mimpi. Cuma yang aneh itu mimpi ini berasa nyata dan lokasinya itu ada di halaman belakang rumahnya Kiki. Dan ada si kakeknya Kiki itu juga masih ngeliatin air mancur. Bedanya di bawah saung itu, kan kalau saung itu ada gap ya, ada kolongnya gitu kan. Nah di bawah saung itu ada sosok gadis kecil lagi ngedekep kakinya kayak gini kan, sambil nangis. Dan tiba-tiba mungkin ngerasa diliatin sama Vino gitu ya, si gadis kecil ini ngedongak, nampakin mukanya. Dan di situ Vino baru ngeliat kalau si gadis kecil itu mirip banget sama adeknya Kiki. Atau jangan-jangan itu emang adeknya, cuma kok mata kanannya itu bolong dan berdarah. Dan yang lebih aneh lagi, mulut adeknya Kiki ini gak gerak. Tapi Vino bisa ngedenger apa yang dia bilang. Adeknya Kiki itu bilang, tolong kak, aku di bawah sini. Mungkin ngomong kayak lewat batin gitu ya. Dan gak lama setelah itu, Vino kebangun nih. Ternyata itu udah jam 6 maghrib. Perasaan tadi dia cuma tidur sebentar. Kiki gak ada di kamar. Gak tahu dia kemana. Di luar juga udah gelap. Akhirnya Vino bangkit dari kasur gini ya. Terus dia duduk tuh sebentar. Sambil merenungin mimpi yang tadi dia alamin. Apa maksud dari mimpiin adeknya Kiki itu? Bukannya Kiki bilang adeknya ini lagi di Manado. Gak lama kemudian, pintu kamarnya Kiki ada yang ngebuka nih. Set. Pas dilihat, ternyata itu Kiki. Dia masuk sambil bawa makanan. Waktu itu dia ngebawain nasi goreng. Karena lagi-lagi penasaran, Vino nanya di situ. Ki, adek lu beneran lagi di Manado kan? Iya beneran lah Vin. Kenapa emangnya? Enggak Ki, barusan gue mimpi adek lu. Dia lagi duduk di bawah saung yang tadi siang kita dudukin. Sambil nangis-nangis. Terus matanya itu bolong Ki. Dan dia minta tolong ke gua. Ah, itu cuma mimpi Vin. Lu mau demam kali, makanya mimpi buruk. Beneran Ki? Adek lu gak kenapa-napa kan? Beneran. Udah, ayo makan dulu. Ntar keburu dingin di nasi goreng. Di situ Vino sebenarnya udah agak curiga nih sama Kiki. Karena seakan-akan kayak ada yang lagi dia tutup-tutupin gitu loh. Tapi dia nggak punya bukti apa-apa. Singkat cerita, mereka selesai makan itu jam 7. Habis itu Kiki ngajak Vino buat nongkrong lagi di saung yang di halaman belakang itu. Buat ngerokok-ngerokok sambil ngopi-ngopi. Memasuki halaman belakang itu, si kakek-kakek yang tadi siang udah nggak ada. Dia udah nggak ada di depan air mancur lagi. Nggak tahu lah kemana. Mungkin
masuk ke kamar kali. Ya udah, ngerokok sama ngopi lah mereka di saung itu. Sampai tiba-tiba Kiki minta izin nih buat pergi ke toilet yang ada di lantai bawah. Sebenarnya Vino juga sama, dia pengen ke toilet juga gitu, tapi nunggu si Kiki gantian. Sembari nungguin Kiki, Vino keinget nih sama mimpi yang tadi. Yang mimpi adanya Kiki di bawah saung itu. Karena penasaran, Vino intip lah ke bawah saung itu kan kayak gini nih ngintip. Terus dia senterin tuh pakai HP-nya. Dan di situ dia ngeliat ada satu permukaan tanah yang gak rata. Jadi mayoritas halaman belakangnya Kiki itu rumput, termasuk di kolong saung itu. Cuma ada bagian rumput yang gak rata di kolong saung itu. Vino sempat curiga dong. Kayak ada yang dikubur di situ. Karena takut ketahuan Kiki, Vino buru-buru lah tuh balik ke posisi semula. Dan bener aja, nggak lama Kiki balik nih dari toilet. Ya udah habis itu gantian Vino nih yang pergi ke toilet. Selesai dari toilet, Vino balik ke saung dan mereka lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Dan nggak terasa, udah jam 8 malam. Tiba-tiba Vino keinget nih sama kata-katanya si tukang ketoprak yang tadi pagi dia makan tuh. Jangan pulang lebih dari jam 9 malam. Bahaya. Di situ mulai ada perasaan gak enak nih di hatinya Vino. Antara percaya gak percaya ya sama si tukang ketoprak itu. Tapi feeling dia mesti pulang saat itu juga. Mungkin karena ngeliat Vino yang gelisah gitu ya abis dari toilet, si Kiki nanya. Lu kenapa, Vin? Abis ngeliat setan ya di kamar mandi? Enggak Ki. Gue pamit pulang ya. Lah, kenapa buru-buru? Kita kan udah lama gak ketemu. Nginep aja lah. Gue kesepian nih semenjak ditinggal adik gue. Pembantu gue juga lagi pulang kampung. Baru balik minggu depan. Pengennya sih gitu Ki. Cuma besok gue baru keingetan ada acara. Oh, ya udah. Tapi ntaran dulu lah pulangnya. Jam 10-an. Masih pagi nih. Vino bingung kan pengen alasan apa lagi. Akhirnya dia mutusin buat stay di situ setengah jam lagi. Jadi jam 8:30 lah baru dia pulang. Lanjut tuh ngobrol-ngobrol lagi tentang pas dulu masih ikut sama komunitas pencinta alam. Walaupun dalam hati sebenarnya Vino ini udah pengen bener-bener balik. Karena keasikan ngobrol, Vino hampir lupa waktu tuh. Pas dia lihat jam, itu udah jam 9 kurang 5 menit. Panik dia di situ kan. Keinget lagi-lagi sama kata-kata si tukang ketoprak. Jangan pulang lebih dari jam 9. Akhirnya di situ Vino bilang kalau dia mesti benar-benar pulang. Sempat ditahan tuh sama Kiki, tapi tetap kekeh nih Vino buat pulang. Yang akhirnya ya Kiki nggak bisa maksa gitu, nggak bisa apa-apa. Akhirnya mereka masuk lagi tuh ke dalam rumah dan di situ di ruang tamu ada orang tuanya Kiki nih lagi nonton TV. Vino pun pamitan lah sama mereka kan. Lagi-lagi si Vino ini ditahan sama orang tuanya Kiki buat ntar aja lah pulangnya. Tapi Vino tetap kekeh mau pulang. Secara itu udah mau jam 9. Ngelihat Vino yang kekeh ya orang tuanya nggak bisa maksa dong. Ya udah akhirnya mereka ngizinin Vino buat pulang. Sekilas Vino ngelihat senyum orang tuanya Kiki ini kayak yang senyum sinis gitu kayak gini. Sampai di halaman depan, Vino langsung nyalain motor dan pamitan nih sama Kiki. Nah, sebelum Vino tancap gas, Kiki tepok pundaknya Vino kayak gini kan. Terus dia bilang, makasih ya Vin, udah mau main. iya Ki, makasih juga ya atas jamuannya. Makasih udah mau jadi temen gue selama ini Vin. Mungkin abis ini gue mau nyusul adik gue. Hah? Nyusul? Kemana Do maksud lu? Udah, lu hati-hati di jalan ya, Vin. Dengan ekspresi yang kebingungan, Vino pun tancap gas lah tuh, ninggalin rumahnya Kiki. Singkat cerita, sampai di kosan itu jam 10 kurang. Kelar parkirin motor, Vino langsung pergi tuh ke kamar kosannya. Habis itu dia mandi, ganti baju, dan segala macem. Terus dia buka HP nih. Niatnya sih pengen main game. Cuma, di situ dia ngelihat ada notifikasi pesan yang masuk. Pas dicek, ternyata itu dari si Kiki. Nanyain udah sampai kosan apa belum. Ya terus si Vino jawab udah gitu kan. Ya udah lanjut main game tuh dia. Selesai main game itu kira-kira jam 2 pagi. Dan di situ Vino udah mulai agak ngantuk ya. Dia matiin lah itu game terus dia pergi tidur. Di tidur ini lagi-lagi Vino mimpi. Mimpi di halaman belakang rumahnya Kiki lagi. Cuma kali ini beda. Sekarang dia ngelihat adik kecilnya Kiki berdiri di depan saung. Berdampingan sama kakaknya tuh. Sambil ngelambain tangan. Penampilan adiknya itu masih sama. Yaitu matanya bolong, ngeluarin darah. Tapi sekarang dia senyum. Dan penampilan si Kiki itu, dia pucet banget.
tapi dia juga senyum. Bangun-bangun jam 8 pagi. Masih kebingungan sama arti dari mimpi itu. Vino duduk tuh di kasur kan sambil mikir. Dan gak tahu kenapa, dia tiba-tiba pengen banget ngecek HP. Dia ambil lah tuh HP kan. Ternyata ada notifikasi pesan nih dari Kiki. Pesannya itu aneh. Cuma satu kata, yaitu polisi. Itu Kiki kirim jam 2:15 tadi malam. Pas si Vino udah tidur. Panik lah Vino tuh kan. Kenapa kok tiba-tiba Kiki ini ngirim pesan polisi? Apa ini artinya dia mesti lapor polisi atau gimana? Artinya Kiki ini lagi bahaya dong. Vino terus coba buat telepon tuh si Kiki. Tapi HP-nya mati. Terus tuh dia coba teleponin tapi tetap sama. Nggak bisa nyambung gitu kan, HP-nya Kiki mati. Akhirnya feeling si Vino bilang kalau dia mesti ke kantor polisi dan ngelapor. Singkat cerita, pergilah Vino nih ke kantor polisi terdekat dan dia kasih tau lah tuh chat yang dari si Kiki itu, yang polisi itu. Awalnya polisi sempet ragu tuh dan bilang, mungkin temennya cuma iseng kali. Tapi ngelihat ekspresi Vino yang bener-bener panik dan dari keterangan dia kalau si Kiki ini nggak bisa dihubungin, mengindikasikan kalau Kiki ini mungkin bener-bener lagi dalam bahaya. Setelah dikasih alamat sama Vino, akhirnya 2 polisi dikerahkan lah tuh buat pergi ke rumahnya Kiki. Dan sebelum polisi-polisi itu pergi, Vino bilang, tolong cek di bawah saung halaman belakang. Vino nggak ikut ke rumahnya Kiki tuh. Dia balik ke kosan dan nunggu di sana, berharap semuanya ini cuma candaannya Kiki doang. 1 hari kemudian, Vino dapat kabar nih dari pihak kepolisian kalau telah terjadi pembunuhan di rumahnya Kiki. Jadi gini ceritanya. Setelah dapat laporan dari Vino, 2 polisi langsung diutus kan tuh buat ke rumahnya Kiki. Sampai di rumahnya Kiki, 2 polisi itu langsung dijamu sama orang tuanya Kiki. Dan mereka duduklah tuh di ruang tamu. Polisi itu sempat nanya-nanya perihal Kiki dan laporan yang udah mereka terima dari Vino. Awalnya orang tua Vino sempat mengelak gitu dan bilang kalau Kiki baik-baik aja. Cuma di sini ketahuannya. Pas lagi ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba kedengaran suara nih dari kamar pembantu. Kan tadi si Kiki bilang kalau pembantu lagi pulang kan. Nah, jadi kamar pembantu itu kosong. Nah, kamar pembantu ini ada di lantai bawah. Suara kayak mengerang-ngerang gitu kayak Sontak polisi langsung ngecek dong. Terlepas dari izin orang tuanya Kiki, polisi berhak di situ karena ada suara mencurigakan nih. Pas mereka cek ke arah sumber suara itu, yaitu ke kamar pembantu. Ternyata di situ Kiki udah terbaring di lantai. Tatapannya kosong gini. Mulutnya udah menggap-gap kayak Ngelihat itu, polisi langsung siaga dong. Mereka langsung telepon ambulans tuh dan sayangnya ketika ambulans sampai, Kiki udah nggak bisa diselamatin lagi. Karena kejadian itu, orang tuanya Kiki ditahan sementara tuh di kantor polisi buat dimintain keterangan. Dan ternyata di situ baru kedua orang tuanya Kiki ngaku kalau mereka ngikutin sebuah pesugihan yang namanya itu Patiro Kanja. Nggak tahu mereka belajar atau kedukun mana ya tentang pesugihan ini. Yang pasti mereka ngaku kalau udah nyekokin Kiki pakai air garam sebanyak 2 liter. Dan mereka ngaku kalau mereka nggak sadar pas ngelakuin hal itu. Juga ternyata nggak cuma orang tua Kiki. Kakeknya Kiki pun ikut terlibat di situ. Dia ikut megangin Kiki pas proses pencekokan itu. Dan juga sesuai petunjuk Vino buat ngecek di bawah saung di halaman belakang itu, polisi nemuin emang ada sesuatu yang dikubur di bawah saung itu. Dan itu ternyata adalah tulang belulang kecil. Mungkin ya tulang anak kecil gitu ya. Terlepas dari yang namanya pesugihan atau apa, orang tuanya Kiki udah ngelakuin penganiayaan atau bahkan pembunuhan. Dan sekarang mereka mesti ngejalanin konsekuensinya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang akan terjadi kalau Vino mutusin buat pulang lebih dari jam 9 malam atau bahkan sampai nginep di rumahnya Kiki malam itu? Oke, kalian tahu nggak nih ngomong-ngomong, kalian tahu nggak nih kalau kekejaman dari pesugihan yang bernama Patiro Kanja ini bakal diangkat jadi sebuah film yang judulnya itu Tasbih Kosong. Singkatnya, film Tasbih Kosong ini nyeritain tentang 2 orang yang mesti masuk ke sebuah desa buat ngelakuin suatu pekerjaan. Yang mereka nggak tahu, ternyata di desa itu hampir semua penduduknya itu ngelakuin pesugihan Patiro Kanja alias perjanjian dengan iblis. Tujuannya buat apa lagi?
buat mencari kekayaan dengan menumbalkan manusia. Yang parahnya lagi, yang dua orang ini nggak tahu, ternyata mereka tinggal di rumah ketua desa yang merupakan tokoh utama dari praktek pesugihan itu. Pokoknya lu nggak boleh ketinggalan buat nonton film ini karena bakalan ada plot twist yang bakal bikin lu mikir, dan ada juga adegan-adegan nyeremin yang pasti bakal bikin lu loncat dari kursi. Jadi jangan sampai ketinggalan, tonton itu film Tasbih Kosong yang bakal tayang di bioskop-bioskop kesayangan lu pada tanggal 2 Februari. Ingat tanggalnya, tanggal 2 Februari. Catat tuh supaya kalian gak lupa. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Jawab tuh pertanyaan tadi. Gimana kalau Vino mutusin buat pulang lebih dari jam 9 malam atau bahkan nginep? Tulis di kolom komentar. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gue lapar.